Tanyakan kepada saya, yang sebagiannya tentunya tidak bisa saya jawab karena satu dan lain hal. Sebagiannya saya jawab. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zaman dahulu para sahabat berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan baiatnya kaum muslimin di zaman ini kepada kelompok-kelompok Islam? Apakah dibenarkan? Jawabnya, sama sekali tidak dibenarkan. Dan perbuatan tersebut termasuk ke dalam bid'ah di dalam Islam. Baiat itu hak, ada. Tapi kepada siapa? Dan kapan waktunya? Terjawab dalam hadis kepada khalifah. Kalau dikatakan bahwa kelompok-kelompok ini mempunyai imam, mempunyai khalifah, kita jawab, itu khalifah dan imam yang palsu. Bukan khalifah dan imam yang sebenarnya. Karena khalifah dan imam mempunyai kekuasaan. Imam-imam dari kelompok-kelompok ini sama sekali tidak mempunyai kekuasaan. Dan tidak dikenal oleh ahli ilmu. Ini orang-orang majhulun, orang-orang yang tidak dikenal dirinya dan keadaannya. Tidak boleh membaiat kepada kelompok-kelompok ini. Apalagi kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan. Tidak ada dalam Islam baiat-baiat yang seperti ini. Setiap firqah itu ada imamnya, dibaiat, dibaiat. Dengan alasan ada hadis. Tapi mereka tidak paham terhadap hadis. Sehingga mereka menggunakan seenaknya dan menjadikan bahwa yang dibaiat itu adalah dia sebagai imam dan orang-orang membaiatnya. Ini tidak benar. Tidak benar. Membaiat adalah kepada imam dan khalifah. Seperti para sahabat setelah Rasulullah SAW membaiat pertama kepada Abu Bakrin. Abu Bakar As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kepada Umar dan seterusnya. Itu baiat. Ya. Jadi baiatnya ada. Baiatnya ada, syariat baiatnya ada. Tapi kapan dan kepada siapa, itu yang perlu antum tahu. Tidak bisa digunakan di sembarang waktu dan kepada siapa saja. Sesat. Ya, begitu. Pertanyaan tentang kuburan yang dikeramatkan, yang ditinggikan, kan harus diratakan dalam Islam. Siapa yang meratakan? Kalau antum yang punya kuburan itu, kuburan orang tua antum, kuburan anak antum, kuburan keluarga, dan antum punya kekuasaan, bisa antum meratakan, yakni setinggi galian kubur. Tapi kalau kuburan orang lain, ya harus orang lain juga. Atau pemerintah.
Bukan begitu kita melihat langsung enggak. Itu kan pemerintah yang meratakan. Hadis itu keluar, Nabi SAW memerintahkan Ali meratakan. Dan Ali ketika menjadi khalifah, perhatikan, Ali ketika menjadi khalifah, bukan jadi ustadz, jadi khalifah, perintahkan pejabatnya untuk meratakan kuburan. Pemerintah, ustadz dan lain-lain memberitahukan. Dalam Islam seperti ini, kuburan tidak boleh dibangun, tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikasih atap, dan seterusnya. Sebagaimana termaktub dalam hadis-hadis sahih. Ada aturannya dalam Islam, telah diterangkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana pernah ikut kajian sunnah. Pernah nih. Tetapi teman ana memberitahu bahwa jangan ikut kajian di sana. Karena mereka di sini suka mentahzir. Apakah yang dimaksud dengan tahzir? Gitu. Tahzir itu adalah memperingati orang agar tidak belajar kepada si fulan, duduk di majelis anu gitu. Agar menghindar dari situ. Ini ada aturannya dalam Islam. Siapa yang mentahzir? Yang ditahzir benar tidak? Muncul kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok tahzir ini yang mentahzir sana sini, dan mereka bukan orang-orang yang berilmu, karena itu tidak perlu didengar. Dan mereka adalah kelompok, telah membuat kelompok tersendiri, hizib. Di luar kelompok mereka batil, salah dan semuanya. Hatta itu sunnah sendiri. Bagaimana mungkin sunnah ditahzir? Aneh tidak? Bagaimana mungkin kebenaran itu ditahzir? Ini kelompok-kelompok ini. Saya orang yang barangkali salah seorang yang paling tahu tentang kelompok ini. Ini suka mentahzir orang, memperingati orang jangan dengar ini, jangan duduk majelis saya. Tidak punya ilmu mereka ini, tidak ada hujjah. Apakah kita boleh ikut kajian atau bermajelis dengan mereka? Jelas jangan, tidak boleh. Nanti antum jadi tukang tahzir. Mau antum jadi tukang tahzir? Antum harus berilmu, tahu, beramal, menyayangi kaum muslimin. Kalau mereka tidak tahu, kalau mereka salah, diberitahukan dengan cara yang baik. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, niscaya Allah yang di atas langit menyayangi kamu. Perhatikan orang-orang yang tidak tahu agama, bahkan baca Quran saja juga masih belum fasih, belum benar. Ikut pengajian ini, keluar dari pengajian ini, tahzir sana, tahzir sini, tahzir sana, tahzir sini. Sudah lebih dari ulama. Alangkah sombongnya anak-anak ini. Saya nasihati tidak boleh. Ya, begitu. Karena saat Anda di sana mereka tidak ada berbicara tahzir, belum. Antum lagi sedang mau dimakan. Gitu. Jangan ikut pengajian ini, jangan ikut. Ikut di majelis ilmu, belajar ilmu yang baik.
untuk diri antum, untuk keluarga. Terapkan. Jangan tahzir sana, jangan tahzir sini. Ya, nggak boleh. Nanti orang salah paham terhadap ajaran sunnah. Disangka ajaran sunnah seperti itu, padahal tidak. Ahlus sunnah orang yang paling sayang kepada manusia. Mereka mengikuti sabda Nabi mereka, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Ahlus sunnah rahim, ahlus sunnah penyayang. Ahlus sunnah menyayangi manusia, mendakwakan manusia dengan baik. Ahlus sunnah bukan tukang mencela orang, mentahdir, tidak. Adanya kelompok-kelompok tahzir ini membuat fitnah. Tuduhan sebagian ahlus sunnah disangka ahlus sunnah seperti itu, padahal tidak demikian. Barakallahu fikum ya Ustaz. Ya Ustaz, ma hukmu ihtifalin bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabakumullahu taala. Bid'ah. Apa hukum maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya tentu bid'ah. Karena ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah seorang yang mengoreksi Nabi ketika membagi ghanimah yang akhirnya menjadi cikal bakal Khawarij itu masih disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Dzulkhuwaisirah bukan sahabat. Dzulkhuwaisirah bukan sahabat. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat bahwa di Masjid Nabawi terdapat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di masjid atau di rumah? Itu sudah terjawab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittifaq para sahabat mengubur Rasulullah SAW di rumah beliau, bukan di masjid. Terjawab sudah. Mengapa harus di rumah, tidak di pekuburan? Ada pengecualian. Bahwa para nabi semuanya dikubur di mana beliau, di mana mereka mati. Di mana mereka wafat, di situ dikubur. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wafat di rumah beliau. Maka para sahabat mengubur di rumah beliau. Yang waktu itu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumahnya berdempetan dengan masjid. Maka berjalanlah waktu. Tetap kubur Rasulullah SAW di luar masjid. Jadi salah kalau dari awal kubur itu di dalam masjid. Tidak, sama sekali tidak benar. Ketika terjadi pelebaran masjid, sebagian khalifah Bani Umayyah memperluas masjid
Sehingga rumah Ummul Mukminin masuk ke dalamnya. Saat itulah masuk kubur itu. Jadi bukan sengaja dikubur di masjid, tidak. Di luar masjid, di rumah Ummul Mukminin Aisyah, yang memang berdekatan, berdempetan dengan masjid. Karena rumah istri beliau di sekitar masjid. Dan terus berjalan sampai sebagian mengadakan penelitian tidak ada seorang pun sahabat yang hidup lagi di Madinah saat itu. Maka ketika terjadi pelebaran masjid oleh sebagian khalifah Bani Umayyah, perluasan Masjid Nabawi, maka rumah Aisyah pun termasuk di dalamnya. Akhirnya masuk. Dan sebagian mengingkari, sebagian tabi'in, perbuatan khalifah tersebut. Tapi khalifah menetapkan seperti itu. Akhirnya masuk ke dalam bagian masjid. Nah, jelaslah bagi kita bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di masjid, sama sekali tidak. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mentaati beliau, karena para sahabat mendengar hadis-hadis yang beliau ucapkan berulang kali bahwa tidak boleh mengubur manusia di masjid. Masjid bukan kuburan, kuburan bukan masjid, kuburan bukan tempat peribadatan. Kuburan tidak didatangi pada waktu-waktu tertentu kemudian meminta-minta, tidak. Para sahabat, manhaj mereka, cara dan sikap beragama mereka mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak dinukil menurut nukilan yang sahih, riwayat yang sahihah, tidak ada, kecuali riwayat yang dhaifah, yang lemah, yang palsu, ada. Saya katakan riwayat yang sahihah tidak ada dari sahabat yang ketika mereka mengalami masa-masa sulit seperti musim kemarau yang berkepanjangan, mereka mendatangi kubur Nabi, padahal kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam berjarak dekat sekali dengan mereka. Tidak perlu ditempuh dengan kendaraan, berjalan kaki aja bisa. Tidak ada yang mendatanginya, bersimpuh di situ, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau meminta kepada Allah dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Tidak ada, tidak pernah, karena ajaran tersebut bukan dari Islam dan memang tidak pernah diajarkan oleh Nabi mereka. Padahal mereka mengalami masa-masa sulit, baik alam yang musim kemarau atau peperangan-peperangan dan seterusnya. Tidak pernah mereka mendatanginya itu, meminta-minta langsung, ya Rasulullah turunkan hujan, ya Rasulullah tolonglah kami, enggak. Atau dengan ya Allah, dengan perantara Rasulullah yang ada yang dikubur di sini, dengan demi kebesaran beliau dan terus, tidak pernah. Mana riwayat yang sahih? Enggak ada. Karena akidah mereka bersih. Akidah Islamiyah. Keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh Nabi mereka kepada mereka. Kalau ziarah kubur, iya, sunnah. Kata Nabi SAW,
fazurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahi kubur itu, karena ziarah kubur itu berfaedah mengingatkan kamu kepada kematian. Bukan untuk meminta kepada Allah dengan perantara orang yang telah mati. Ini Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam, tidak pernah. Sebagian sahabat kalau mau ziarah, dia ziarah. Sudah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia ziarah. Dia mengucapkan salam kepada dia, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah abaknya Abu Bakar, kemudian dia salam kepada Abu Bakar, kemudian dia salam kepada ayahnya. Tidak duduk, menangis, mengusap-ngusap, meminta-minta, ya Allah, berikan pertolongan kepada kami dengan sebab kebesaran orang yang dikubur di sini, kebesaran Nabi-Mu. Enggak. Karena itu bukan dari Islam, dan sahabat tidak pernah mengerjakannya. Sahabat orang yang paling alim, tahu tentang tauhid. Karena itu tidak mungkin sahabat menguburkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di masjid beliau. Tidak. Bagaimana mungkin sahabat menguburkan beliau di masjid beliau? Padahal mereka telah mendengar dari Nabi mereka, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, nih. Jangan panjang-panjang kalau tanya, ya. Yang panjang. Ustadz, bagaimana menasihati ibu dan keluarga untuk mengerjakan salat? Sudah dikasih omongan, cuma belum mau juga untuk salat. Hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nabi yang mulia, ketika pamannya Abu Talib hampir wafat, beliau datang mendakwakan, mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, agar kalimat yang beliau dengar itu dari pamannya, yaitu la ilaha illallah, menjadi hujjah bagi beliau, alasan beliau untuk membela pamannya nanti pada hari kiamat. Di sebelah pamannya juga ada pembesar-pembesar Quraisy yang mengajak agar Abu Talib tetap berada di dalam agama bapaknya Abdul Muttalib, agama nenek moyang. Sampai akhir hayatnya Nabi SAW tidak bisa memasukkan hidayah ke dalam hati Abu Talib. Hak Allah. Maka cukup bagi antum menasihati ibu dengan cara yang baik, keluarga, menjelaskan perintah salat besar, Allah perintahkan kita untuk salat dan seterusnya. Asal bisa diberikan kitab, buku tentang salat, dan didoakan. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu kata Nabi SAW ibadah. Dalam hadis sahih riwayat al-Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis yang cukup panjang,
Abu Hurairah, ibunya masih musyrikah, kafirah. Diajak oleh Abu Hurairah untuk masuk Islam, nggak mau. Bahkan sangat menyedihkan Abu Hurairah ketika saat ibunya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap diri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia sedih. Lalu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakannya. Doakan ya Rasulullah agar ibuku masuk Islam. Ibuku masuk Islam. Rasulullah SAW mendoakannya. Mendengar itu, Abu Hurairah kegirangan, gembira, ingin memberikan kabar gembira kepada ibunya bahwa Nabi SAW mendoakannya agar ia masuk Islam. Begitu sampai di muka pintu rumahnya, dia mendengar suara orang mandi. Kemudian ada suara dari dalam. Abu Hurairah diam dulu di tempat. Kalau Abu Hurairah mendengar ada seorang seolah-olah memakai kerudung. Lalu ibunya setelah mandi kemudian segera memakai kerudung, jilbab, keluar. Ya Abu Hurairah, dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, masuk Islam. Masuk Islam. Perhatikan perempuan-perempuan dahulu begitu masuk Islam langsung pasang kerudung. Bahkan itu belum ngucapin itu udah pasang, dirobek tuannya. Mungkin orang dia pasang, pakai. Bagaimana dengan muslimah kita sekarang? Ikhwan, antum bertanggung jawab terhadap muslimat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Atau antum terbalik? Lihat ibunya Abu Hurairah, begitu Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya, belum lagi dia mengucapkan syahadat di hadapan anaknya, dia sudah robekin mungkin itu hordeng atau apa dia pakai itu, mungkin ala kadarnya dia tutup dulu, karena sudah ma'ruf pada zaman itu bahwa wanita-wanita muslimah tertutup tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Pakai. Karena khimar yang diperintah Allah dalam Al-Quran menutup kepala, tidak menutup muka. Maka dia pakai. Dakwakan muslimah suruh pakai jilbab, tutup auratnya. Dia keluar syahadat. Abu Hurairah kegirangan lagi, balik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doamu. Ya Rasulullah, bergembiralah, Allah telah mengijabahkan doamu. Ya Rasulullah, sekarang doakan lagi, minta lagi doa. Minta doa kepada Nabi boleh enggak? Boleh. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, Abu Hurairah datang ke kuburnya minta doa? Enggak. Beda enggak sama kita? Beda enggak? Abu Hurairah suka minta doa sama Nabi. Ya Rasulullah, doakan, saya hafalannya kurang. Saya kalau dengar hadis darimu, saya mau hafal kurang. Kata Nabi SAW, hamparkan ridamu. Nanti setelah saya sabdakan, ngomong, pegang, peluk gini. Dilakukan peluk ini. Setelah itu Abu Hurairah nggak pernah lupa lagi. Abu Hurairah berdoa, diaminkan oleh Nabi SAW. Amin. Ya Allah, berikan aku ilmu yang tidak pernah lupa. Amin, kata Nabi. Diijabahkan oleh Allah. Abu Hurairah nggak lupa. Itulah sebabnya Abu Hurairah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Tapi apakah setelah Nabi SAW wafat, Abu Hurairah minta-minta doa lagi kepada Nabi? Nggak ada. Ini cara beragama sahabat. Ini yang harus kita ikuti.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu minta doa, "Ya Rasulullah, tidak seorang pun agar orang-orang yang beriman mencintai aku dan ibuku." Maka didoakan oleh Nabi, agar ya Allah hambamu yang kecil ini dan ibunya agar dicintai oleh orang-orang yang beriman. Dicintai oleh orang-orang yang beriman. Kata Abu Hurairah di akhir hadis, tidak seorang pun mukmin melainkan mencintai aku. Ya, ini kalau dia sudah kenal. Hadis ini jadi hujjah yang sangat besar bagi ahlu sunnah untuk menghancurkan kaum Rafidah yang sangat membenci bahkan mengkafirkan Abu Hurairah. Bahwa orang-orang yang beriman pasti mencintai Abu Hurairah dengan sebab hadis doa Nabi ini. Antum cinta enggak sama Abu Hurairah? Cinta, begitu dengar tahu orang banyak meriwayatkan hadis Nabi. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan ada sebagian orang Syiah terang-terangan mengatakan, saya enggak mau mengucapkan radhiyallahu anhu kepada Abu Hurairah. La ilaha illallah. Padahal Nabi SAW berdoa agar orang-orang yang beriman mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Kalau sampai kepada mereka, ini doa. Anak yang saleh, yang salat, yang ruku, yang sujud, doakan ibunya yang tidak salat agar mendirikan salat. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti aku ijabahkan, pasti loh. Yakin Allah ijabahkan. Waktunya serahkan kepada Allah. Doa, dakwah. Adapun memasukkan hidayah enggak bisa. Abu Hurairah tidak bisa memasukkan hidayah ke hati ibunya yang mencaci maki Nabi. Sedih dia melihat keadaan ibunya seperti itu. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.